Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Alhamdulillah. Anak-anaknya Ustazah yang sudah silahkan Nak diketik keterangan hadir di kolom chatnya supaya Ustazah tahu anak-anaknya Ustazah pada hadir nih hari ini. Silakan diketik ya yang udah yang udah masuk. Silakan diketik. Kita hari ini akan membahas tentang bab selanjutnya dari bab pencernaan, yaitu bab pernapasan. Oke? Dan Ustazah apresiasi yang sudah mengumpulkan lembar evaluasinya. Alhamdulillah sudah terkumpul lembar evaluasinya anaknya Ustazah. Tapi ada juga yang belum mengumpulkan. Afwan ya Nak, Ustazah tidak terima lagi karena sudah sangat lama dan tidak ada informasi atau konfirmasi selanjutnya apakah dia izin ataukah apakah dia tidak ada informasi. Afwan, Ustazah tidak terima. Dari 36 siswa kelas 11A yang sudah mengumpulkan lembar jawaban sistem pencernaan, ada 2 orang siswa yang tidak mengumpulkan, dan 2 orang siswa itu Ustazah pastikan nilai evaluasi bab 5-nya adalah 0. Afwan ya Nak, karena Ustazah juga ngasih kuis nggak tiap hari lagi. Ustazah cuma ngasih kuis atau evaluasi itu setiap selesai bab. Jadi itu adalah nilai kuis pertama kamu atau nilai evaluasi pertama kamu. Untuk kuis-kuis dadakan Ustazah juga catat nama-namanya. Itu nanti Ustazah masukkan ke kuis kedua dan kuis ketiga. Ya. Jadi Ustazah afwan sekali untuk yang 2 orang yang belum mengumpulkan itu, Ustazah tidak terima lagi. Karena Ustazah juga memberikan evaluasi, waktunya tidak sebentar, tidak singkat, tapi waktunya Ustazah kasih durasi yang lama, cukup lama, sekitar 3 hari pengerjaan, dari hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. Ya kan? Ustazah kasihnya hari Jumat, maka dikumpulnya hari Senin. Itu tidak banyak karena Ustazah bebaskan juga. Kalau mau ditulis soalnya silahkan, kalau nggak mau ditulis soalnya silahkan. Mau ditulis tangan silahkan, atau mau diketik juga silahkan. Pokoknya bebas pengerjaan. Ya kan? Jadi biar fair, biar adil, yang 2 orang lagi afwan sekali Nak, Ustazah tidak terima. Untuk teman-teman yang lain yang sudah mengumpulkan, Ustazah harap nanti selesai bab 6 ada evaluasi lagi atau apa lagi, tapi Ustazah belum bisa pastikan ya, di selesai kita bab 6 itu maka evaluasinya akan dikerjakan. Ustazah belum bisa pastikan karena Ustazah biasanya akan ngasih kuis kalau misalnya ada di materi kita yang kamu tidak mengerti, maka kuislah jadi bentuk untuk kamu supaya mengerti dan supaya lebih paham. Jadi untuk kuis berikutnya belum tahu ya evaluasi atau bukan, nanti itu Ustazah harapkan semuanya dari 36 orang mengerjakan, karena kalau tidak mengerjakan afwan sekali berarti ya yang tidak mengerjakan nilainya 0. Udah Nak? Kita mulai pembahasan hari ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nak. Oke, semangat, senyum, baca bismillah, jangan bakut-bakut. Apa itu ya, bahasa apa itu bakut-bakut? Jangan cemberut-cemberut, pokoknya semangat. Karena ini tidak ada UN sudah ditiadakan kan? UN sudah ditiadakan, jadi jangan malas-malas. Pokoknya nilaiku semester ini harus tinggi. Gitu. Oke? Siap Nak? Kita mulai bab 6 tentang sistem pernapasan. Oke.
Oke. Jadi di dalam sistem pernapasan itu yang kalau pada sistem pencernaan minggu lalu kita sudah bahas. Pencernaan itu Ustazah diawali ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian dari mulut makanan itu dialirkan ke kerongkongan. Selanjutnya dari kerongkongan Ustazah masuk ke lambung. Selanjutnya dari lambung makanan itu akan dicerna di dalam usus. Usus itu ada usus halus, ada usus besar. Usus halus terbagi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Lanjut masuk ke usus besar. Usus besar akan dicerna dengan bantuan bakteri atau bakterinya namanya Escherichia coli. Setelah itu keluarlah Ustazah hasil pencernaan makanan itu melalui rektum berupa feses. Selesai. Itu adalah tahapan-tahapan atau sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Maka sistem pernapasannya diawali oleh apa? Jadi sistem pernapasan itu kalau pencernaan makanan masuk ke dalam mulut, maka sistem pernapasan itu udara yang kamu hirup maka akan masuk ke dalam hidung. Nah, dari hidung maka masuk ke dalam saluran berikutnya yaitu tenggorokan. Tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan. Jangan terbalik ya. Nanti Ustazah tanya di soal, misalnya Ustazah tanya di soal. Nah, coba sebutkan urutan atau tahapan-tahapan sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Terbalik dia. Mulut, tenggorokan, lambung. Habis itu yang di pernapasan dibikinnya hidung, kerongkongan, paru-paru. Kemana itu? Belok-belok dia ya kan. Salah masukkan dia, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau sistem pernapasan dari mulut lanjut ke tenggorokan, ya nak, di dalam tenggorokan. Nah, beda yang paling signifikan antara tenggorokan dengan kerongkongan, antara mulut dengan hidung adalah dari sistemnya atau dari organ, dari struktur organnya. Kalau pada mulut tidak ada yang namanya rambut-rambut, nah adanya lendir, adanya gigi untuk mengunyah. Kalau hidung ada lendir, kemudian ada bulu-bulu, fungsinya untuk menyaring udara. Nah, dari hidung masuklah dia ke tenggorokan. Di dalam tenggorokan juga begitu. Di dalam tenggorokan dia salurannya hampir sama seperti hidung. Dia ada silia-silia yang fungsinya adalah untuk menyaring udara yang kamu hirup. Dari tenggorokan maka masuk ke paru-paru. Sebelum ke paru-paru ada bronkus namanya, atau cabang paru-paru yang pertama. Dari bronkus baru masuk ke bronkiolus, cabang yang lebih kecil dari bronkus. Nah, setelah bronkiolus barulah masuk ke saluran yang terkecil yang ada di paru-paru, yaitu alveolus. Dari alveolus maka udara yang kamu hirup apa? Bentuknya? Oksigen. Benar, oksigen. Maka udara yang kamu hirup yaitu oksigen. Oksigen itu setelah dari alveolus maka akan ditransferkan langsung ke pembuluh darah. Makanya itu nanti kita lihat bagaimana alveolus itu diselubungi oleh kapiler-kapiler darah. Karena udara itu langsung berdifusi, langsung masuk ke saluran darah. Sudah? Makanya itu kalau misalnya orang itu tidak cukup oksigen atau tidak cukup udara oksigen di sekelilingnya, itu yang bisa menyebabkan terjadi kematian karena itu karena ketika tidak ada suplai oksigen di dalam darah, maka darah itu tidak bisa berfungsi, karena fungsi dari darah adalah untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, itu sangat bahaya ya, makanya ketika orang yang sedang lari, ketika ada orang yang sedang lari, jogging, lari gitu kan, dia napasnya sesak-sesak, gitu kan. Nah, kenapa itu Ustazah? Kenapa nggak bisa dia napas biasa aja ketika sudah jogging? Kenapa? Karena dia kan ototnya berkontraksi. Ketika ototnya berkontraksi, darah itu butuh lebih banyak suplai oksigen. Nah, maka ketika darah itu butuh suplai oksigen lebih banyak, jadi refleks paru-parunya dan hidungnya dia memompa terus supaya terus banyak
suplai oksigen yang masuk ke dalam darahnya. Paham? Nah, itu dia. Jadi bisa diperhatikan ketika orang jogging atau ketika melakukan olahraga di rumah, misalnya workout di rumah kan bisa berbagai cara ya. Tidak hanya jogging di luar. Itu makanya setiap kali kita olahraga, napas kita sesak. Napasnya sesak, kemudian rasanya jantungnya atau jantungnya itu memompa darah lebih cepat, gitu kan? Nah, itu dia salah satu pertanda bahwasanya darah itu membutuhkan oksigen. Kalau oksigennya sedikit, maka reflekslah dia paru-paru kamu sama hidung kamu menghirup udara lebih banyak. Makanya itu lebih sesak. Nah, makanya itu kamu gitu. Karena jantung kamu harus memompa darah lebih banyak. Nah, berarti oksigennya harus lebih banyak. Itu dia seputar pernafasan. Kita masuk yang pertama. Jadi ketika kamu bernapas, maka pernapasan itu atau proses pernapasan itu terjadi atas dua cara. Ketika kamu bernafas itu terdiri atas dua cara atau dua proses pernafasan. Yang pertama adalah pernafasan ekspirasi atau ekspirasi, nggak usah bikin pernapasannya juga nggak apa-apa, ekspirasi. Yang kedua adalah inspirasi. Ekspirasi adalah keluarnya udara dari saluran pernafasan. Yaitu ekspirasi, Ustazah ulangi, proses ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ketika kamu mengeluarkan nafas. Nah, kalau proses inspirasi itu adalah proses ketika udara kamu masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, sebelum kita lanjut, Ustazah mau tahu dulu dong. Ustazah bisa lihat di sini ya videonya, kamu, wajah-wajah kamu. Silahkan tarik nafas dalam-dalam, lakukan inspirasi dulu. Tarik nafas, keluarkan. Nah, jadi itu inspirasi, ekspirasi. Jangan ada yang ketawa ya, kok ketawa nih. Oke, kita ulang, biar tahu prosesnya. Proses inspirasi dulu, inspirasi dan selanjutnya ekspirasi. Jangan ditahan ya, kalau ditahan nanti kamu batuk-batuk, udah? Yang pertama proses inspirasi dulu, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Inspirasi, ekspirasi. Lanjut, inspirasi, ekspirasi. Sudah paham? Nah, jadi ketika dikatakan inspirasi, dia adalah masuk nafas itu atau masuk udara itu ke dalam hidung. Proses masuknya udara ke dalam saluran pernafasan kamu. Proses ekspirasi adalah keluarnya. Nah, jadi kalau misalnya ada ujian, ditanya apa itu ekspirasi dan inspirasi, gampang aja, ingat bagaimana cara kamu proses bernafas kamu. Tarik nafas, itu inspirasi. Tuh keluarkan nafas, itu adalah ekspirasi. Sudah? Itu dia untuk pernafasan, proses pernafasan. Yang kedua adalah dari sistem pernafasan ini yang paling penting adalah pernafasan itu dibagi atas 3 macam. Kalau tadi prosesnya ada 2 secara umum, kalau pernafasan itu secara khususnya dibagi atas 3 macam. Yang pertama adalah pernafasan eksternal. Sudah? Yang kedua, pernafasan internal. Dan yang ketiga adalah pernafasan seluler. Kita lihat satu-satu ya, Nak. Pernafasan eksternal adalah pertukaran udara antara darah dan atmosfer. Itu dia pernafasan eksternal. Sedangkan pernafasan internal adalah pertukaran udara yang terjadi antara darah dan sel-sel tubuh. Sudah? Pernafasan eksternal, Ustazah ulangi, pernafasan eksternal adalah pertukaran udara antara darah dan atmosfer. Langsung dari darah ke atmosfer, dari atmosfer ke darah. Kalau pernafasan internal adalah pertukaran udara yang terjadi antara darah dan sel-sel tubuh.
Selanjutnya, kalau pernafasan seluler adalah proses kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel-sel tubuh atau proses pernafasan yang terjadi dalam organel sel tubuh. Organel sel yang mengatur proses pernafasan di dalam sel adalah mitokondria. Masih ingat? Masih ingat waktu kita belajar sel? Nah, ketika kita belajar sel, ada namanya organel-organel sel ya nak? Coba sebutkan anaknya Ustazah yang tahu 3 macam organel sel. Nah, coba sebutkan, 3 aja yang tahu. Ini kuis dadakan nih. Organel sel 3 macam. Ayo nak. Ayo nak. 3 macam, Ustazah tunggu. Kalau nggak ada Ustazah tanya. Masa lupa? Nak. Nukleus, ribosom, mitokondria. Benar, salwa salsabil. Masya Allah, barakallahu fiik. Salwa salsabil. Lanjut, 3 organel lain selain yang disebutkan oleh salwa salsabil. Ayo. Ayo nak. Retikulum endoplasma, lisosom dan apa? Mikrobody. Oh, mikrotubulus maksudnya itu ya. Oke, boleh. Syakira. Insyaallah. 1 orang lagi. 3 organel sel selain yang disebutkan oleh si Syakira dan salwa salsabil. Ayo sebutkan namanya, buka mic-nya. Siapa? Coba dulu Agina tadi duluan. Agina nak, ayo nak. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada sitoskeleton, badan Golgi dan juga vakuola. Nah itu nak adalah organel-organel sel. Jadi di dalam satu sel itu terdapat juga macam-macam organel sel. Dan berbagai macam fungsinya juga. Ada organel sel untuk pencernaan sel. Ada organel sel untuk pernafasan si sel. Ada organel sel untuk ekskresi si sel. Nah, sudah? Nah jadi kalau pernafasan seluler itu adalah proses pernafasan yang terjadi langsung di dalam sel oleh organel sel yang berfungsi sebagai organel pernafasan, yaitu mitokondria. Itu dia namanya pernafasan seluler. Jadi pernafasan seluler itu tidak terjadi di dalam tubuh seperti layaknya kita. Di dalam tubuh kita yang mengaturnya adalah paru-paru, Ustazah. Jadi organnya itu adalah paru-paru, nah begitu. Tapi kalau di dalam sel nak, makanya disebut dengan pernafasan seluler, dia yang mengaturnya atau yang melakukan proses pernafasan di situ adalah mitokondria sebagai organel pernafasan di dalam sel. Paham? Jadi Ustazah ulangi lagi, nanti coba dihafal ini 1 orang. Ustazah tunggu 2 menit. Ustazah ulangi. Yang pertama, pernafasan dibagi atas 3 macam. Yang pertama, pernafasan eksternal, pernafasan internal, dan pernafasan seluler. Pernafasan eksternal adalah pertukaran udara antara darah dan atmosfer langsung. Nah, sedangkan pernafasan internal adalah pertukaran udara yang terjadi antara darah dan sel-sel tubuh. Ini nanti di paru-paru atau di alveolus. Sedangkan pernafasan seluler adalah proses kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel-sel tubuh. Sudah? Nah, Ustazah tunggu 2 menit, silahkan dihafal. Sambil Ustazah jelaskan, sambil dihafal ya. Nah, Ustazah jelaskan satu-satu. Pernafasan eksternal itu nak, maksudnya kenapa Ustazah dibilang pernafasan eksternal, internal, dan seluler? Nah, pernafasan yang 3 ini itu terjadi di tubuh kamu.
terjadi di dalam tubuh kamu, nak. Nah, yang pertama kita bahas, pernafasan eksternal itu adalah pertukaran udara antara darah dan atmosfer. Maksudnya adalah, lihat gambarnya, gambar 61. Ini kan adalah gambar dari paru-paru kamu ya. Nah, paru-paru kamu itu punya sel yang paling kecil, yaitu alveolus kan, yang kita bicarakan tadi. Nah, di dalam alveolus itu, darah atau oksigen atau udara akan langsung disalurkan ke saluran darah. Nah, dari alveolus ke darah itulah namanya pernafasan eksternal. Sedangkan pernafasan internal adalah ketika sudah disalurkan dari alveolus ke saluran darah, maka darah itu akan membawa oksigen yang kamu hirup tadi ke sel-sel tubuh. Nah, ketika udara itu ditransferkan atau didifusikan ke sel-sel tubuh, maka itulah yang dimaksud dengan pernafasan internal. Nah, di dalam sel-sel tubuh, maka organel yang berperan di situ adalah organel mitokondria. Nah, ketika mitokondria itu melakukan proses pernafasan di dalam sel, itulah yang dinamakan dengan pernafasan seluler. Paham di sini? Nah, jadi ketika kamu hirup udara masuk hidung, dari hidung ke tenggorokan, dari tenggorokan masuk ke paru-paru, di dalam paru-paru itu kan masuk ke bronkus, habis itu ke bronkiolus, ke cabang-cabang tenggorokan, selanjutnya masuk ke alveolus. Nah, dari alveolus akan didifusikan atau ditransferkan ke darah. Itu dia pernafasan eksternal. Nah, dari darah dialirkan ke seluruh sel-sel tubuh. Itu dia pernafasan internal. Di dalam sel-sel tubuh ada mitokondria. Mitokondria melakukan proses pernafasan. Itulah dia pernafasan seluler. Ya kan? Paham? Oke, silakan satu orang. Ini ada kira-kira 8 menit lagi. Kita habiskan aja untuk kuis dadakan. Silakan, nak. Apa yang dimaksud dengan pernafasan eksternal, internal, dan juga pernafasan seluler? Ustazah maunya tidak dibaca ya, tidak dibaca bukunya. Nah, tetapi kamu boleh dilihat, silakan dilihat layarnya, tetapi kamu menjelaskan seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Jadi bisa Ustazah tahu kamu paham maksud Ustazah antara 3 pernafasan tadi. Silakan, nak, satu orang. Gak usah raise hand ya ke chatnya. Sebutkan aja namanya supaya Ustazah catat langsung. Ayo, nak. Halimatus Sa'diyah. Oke, Halimatus Sa'diyah dulu ya. Silakan, nak. Nak, dibuka mic-nya. Dijelaskan, nah, bukan dibaca. Kalau dibaca Ustazah tahu maksudnya. Ustazah tadi dijelaskan, kamu jelaskan bagaimana sih biar sengertinya kamu dengan bahasa kamu, dijelaskan apa itu maksud dari pernafasan eksternal, internal, seluler. Kalau begitu Halimatus Sa'diyah ngerti nggak maksudnya? Eksternal itu dari mana ke mana, internal dari mana ke mana? Nggak ngerti kan? Nah, coba yang kamu ngerti. Apa itu pernafasan eksternal? Belibet bahasanya nggak apa-apa. Nah, silakan, nak. Hah? Dari tenggorokan ke darah? Nggak lewat paru-paru dulu? Ayo, Halimatus Sa'diyah. Yang jelas, yang detail, nah, yang detail. Jangan gugup, yang detail. Ayo. Bismillah. Dari tenggorokan baru masuk ke paru-paru. Habis itu
atmosfer. Nah, atmosfer itu langit, langit itu. Tengok langit, cuaca mendung. Itu atmosfer, nak. Kan kamu nggak ngerti ngejelasinnya. Ayo, ayo. Oh, tunggu dulu, tunggu dulu. Halimatus Sa'diyah harus pahami dulu ya, nak. Kita tanya kawannya yang lain dulu, oke? Tapi Halimatus Sa'diyah Ustazah apresiasi, masya Allah, sudah menghafal dan sudah hampir mengerti sebenarnya. Ayo, teman yang lain dulu, teman yang lain, yang biar yang lain bisa ngerti. Ayo, nak, silakan. Nah, tadi Sophie duluan ya, Sophie dulu ya. Oke, kita lihat, kita dengarkan. Silakan Sophie. Mm-mm. 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 Tadi yang itu dulu, tadi yang internal, yang eksternal tadi gimana? Dari mana ke mana, apa yang bertukar? Dari siapa ke siapa, nak? Tadi udah sampai ke bronkiolus, habis dari bronkiolus kemana? Dari alveolus lalu? Itu disebut dengan pernafasan. Setelah itu lanjut, habis itu kok seluler? Kok langsung seluler? Internalnya di mana? Ayo, tunggu dulu. Sofi, tahan Sofi, tahan. Yang lain, anaknya Ustazah. Agina, silakan Agina. Yang jelas Agina, ayo. Iya, kalau nggak dapat juga, pokoknya selesai Agina nggak dapat juga, itu jadi PR untuk Ustazah tanya, kita jumpa untuk minggu depan. Ayo nak, silakan. Hmm. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Dikeluarkan melalui hidung. Oke. Lanjut, itu eksternal. Hmm. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Lanjut. Iya. Mm-mm. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar ya Gina Humaira. Baru Gina Humaira yang 100 ya. Oke, untuk teman-teman yang lain, untuk tentang pernafasan eksternal, internal, dan seluler itu adalah hafalan berikutnya untuk pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Jadi Ustazah mau itu dihafal, kemudian dimengerti.
Nggak mau Ustazah dihafal sesuai dengan yang di buku, tapi dimengerti, dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh Agina. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Nak, silahkan yang belum mengisi kolom chat keterangan hadir silahkan diisi, karena bentar lagi sekitar 30 detik lagi kita akan selesai pembelajaran hari ini. Itu aja pembelajaran kita hari ini, Nak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhirina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.